Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Ujub. Ujub itu adalah merasa dirinya hebat, merasa dirinya ada keunggulan, atau merasa amalnya bagus. Ini adalah ujub. Kadang-kadang manusia itu ujub dengan sesuatu yang tidak bisa dibanggakan, tidak bisa disombongkan. Contoh, dia ujub dengan pendapatnya yang salah, seperti pendapatnya ahlul bid'ah. Ya, mereka merasa dirinya adalah hebat, ujub dengan pendapat yang salah. Kita bahas satu persatu. Ujub dengan badan, dengan fisik. Dia merasa bangga dengan ketampanannya, kesehatannya, kekuatannya, bentuk tubuhnya, suaranya yang indah. Ini orang yang ujub merasa bangga dirinya, pada hakikatnya adalah lupa pemberi nikmat kepada dirinya. Dia tidak paham bahwa itu kenikmatan daripada Allah yang harus dia syukuri. Satu saat mungkin Allah akan mencabut itu kenikmatan daripada dia. Dia tidak memiliki itu semuanya. Ternyata itu anugerah daripada Allah yang harus ia syukuri. Karena itu, untuk mengobati penyakit ujub yang demikian sama dengan penyakit sombong kemarin. Apa yang kamu banggakan? Ketampanan, kulitnya kamu bagus. Di belakang kulit kamu itu apa? Nanah. Belakangnya lagi apa? Darah. Isi perut kamu itu apa? Kotoran. Asal usul kamu apa? Mani. Semuanya menjijikkan. Yang ada di hidung kamu menjijikkan, di mulut kamu menjijikkan, di dalam telinga kamu menjijikkan, semuanya menjijikkan. Karena itu, kalaupun Allah nampakkan isi perut kamu, nggak ada orang mendekati kamu. Kalaupun terbuka nanti kuburan kamu, semua orang menghindar dari kamu, nggak ada yang ziarah. Kenapa? Bau busuk kamu. Baunya bau seperti bangkai. Semua akan menghindar. Jangan ada yang sombong dengan tubuh. Jangan ada yang merasa hebat dengan tubuh, ujub dengan tubuhnya. Kedua, ada orang ujub dengan kekuatannya. Bagaimana nasibnya? Anda lihat kaum Ad, ternyata dia menjadi orang terhina. Kalau udah ujub dengan kekuatan atau pasukan, ujub dengan banyak pengikut, akhirnya menyerang, menghancurkan, anarkis. Yang lebih parah lagi, ujub merasa hebat dengan kekuatan ini, kadang-kadang ilga'u nafs fi tahlukah. Aku kuat. Aku lihat bagaimana kekuatanku. Aku meloncat dari ketinggian sebegitu, nggak apa-apa. Jatuh, kakinya patah. Mungkin dia bisa mati. Ujub yang membuat dia celaka kadang-kadang. Membanggakan diri, merasa dirinya hebat itu kadang-kadang buat dia celaka. Ujub tadi itu bisa menjadi orang tolim. Merasa dirinya kuat, ada yang kurang ajar, tempeling, banting, hardik, sakiti. Bagaimana cara menghormati ujub ini? Orang yang bangga dengan kekuatannya.
dia akan lemes kalau kena penyakit panas 1 hari aja. Dia akan tidak berdaya kalau dia kena mentabir sehari saja. Dia akan dikalahkan dengan penyakit kanker yang sekecil ibu jari, yang ada di otaknya mungkin, atau yang ada di matanya mungkin. Karena itu, takutlah orang yang merasa hebat dengan kekuatannya, satu saat kamu akan dijadikan lemah oleh Allah, tidak berdaya apa-apa. Ada ujub dengan kecerdasannya, dengan kecerdasannya, sehingga dia merasa adalah yang paling benar. Nggak perlu lagi dia mendengarkan nasihat. Kenapa? Lawang dia tadi itu adalah orang yang paling ngerti kitab. Dia akan menghindar daripada bahkan ulama. Kenapa? Wah, ya kalah ilmunya dengan aku. Aku hafal kok Alfiyah, aku hafal kok Zubat, aku hafal kok kitab itu semuanya. Meremehkan yang lainnya. Seharusnya orang yang dikasih kelebihan kecerdasan itu bersyukur kepada Allah SWT atas itu kecerdasan, akal yang lebih. Tapi satu saat Allah akan buktikan loh bahwa kecerdasan itu anugerah daripada Allah, bukan milik kamu. Mungkin dibuat stres dia, hilang dah kecerdasannya. Mungkin dibuat pikun dia, hilang dah kecerdasannya. Mungkin dibuat pelupa dia, hilang kecerdasannya. Karena itu, jangan kamu kufuri itu kenikmatan. Itu kenikmatan adalah dari Allah, dituntut kita untuk mensyukurinya. Berhati-hatilah manusia yang dia merasa dirinya benar, tetapi dia dalam kesesatan yang nyata. Awas, hati-hati. Ada ujub dengan nasabnya dia. Dia merasa hebat dengan nasabnya. Bahkan kalau perlu, dia merasa pasti selamat dah. Kalau turunannya ini pasti selamat. Pasti diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia merasa ini manusia ini budak-budak kita semuanya, yang cukup kita perintah-perintah aja. Kita kan turunan orang hebat. Awas, hati-hati. Karena siapapun yang bertentangan akhlaknya daripada akhlak turunannya orang-orang yang baik, maka jangan dia menyangka dirinya akan dikumpulkan bersama mereka. Kalau kamu tadi itu mengikuti jejak mereka, maka kamu adalah orang yang insya Allah bersama mereka. Karena itu jangan merasa ujub, pasti akan jadi selamat kalau jadi turunan orang-orang yang soleh. Mereka, datuk-datuk kamu menjadi orang mulia, itu karena akhlaknya yang bagus. Karena itu kalau kamu punya akhlak seperti mereka, kamu akan mendapatkan kemuliaan bersama mereka. Banyak kok yang senasab tapi ternyata tidak mulia. Banyak. Abu Jahal juga dari Quraisy. Abu Lahab senasab dengan Nabi, tapi mereka mal'un, dilaknat oleh Allah SWT. Keadaannya lebih hina daripada babi dan anjing. Kenapa? Babi dan anjing hari kiamat jadi tanah, tapi mereka masuk neraka selama-lamanya. Jangan ada yang bangga dengan nasabnya. Wah, kita kan turunan yang hebat. Allah telah memperjelas kehebatan itu bukan hanya dengan nasab. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Tahu enggak turunnya ayat ini sebabnya apa? Karena waktu Fatah Mekah, Bilal adzan di atas Ka'bah. Nih orang-orang Arab, tokoh-tokohnya
Harith bin Hisham, Suhail bin Amr, Khalid bin Usaid yang mengkritik, ini ada apa budak hitam nih ada di atas Ka'bah itu? Maka Allah yang menjawab, inna akramakum indallahi, itu budak tapi itu beriman. Kamu walaupun nasab kamu adalah hebat, suku kamu adalah hebat, kamu tidak beriman, kamu adalah hina. Dia adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita menjadi orang yang punya watak jahiliyah yang cukup membangga-banggakan nasabnya tetapi akhlaknya nggak baik. Wow, nasabnya sampai sambung ke Nabi tapi akhlaknya akhlak Yahudi. Apa yang bisa dimuliakan? Waduh, nasabnya bersambung dengan kiai tapi akhlaknya majusi. Apa yang bisa dibanggakan yang demikian ini? Lihat bagaimana Nabi SAW bersabda, ya ma'syara Quraisy, orang-orang Quraisy, la ta'tin nas bil a'mal yaumal qiyamah, jangan nanti orang-orang luar yang bukan Quraisy datang membawa amal di hari kiamat, bawa akhlak yang baik, ibadah yang banyak, wa ta'tuna bid dunya tahmilunha ala rigabikum, ternyata kamu hanya bawa dunia, urusan dunia yang kamu pikul ada di pundak kamu. Ya, orang lain banyak ibadah, kamu Quraisy banyak kerja. Taqulun ya Muhammad, kamu nyatakan Muhammad, kita kan satu kelompok. Wa aqulu hakadha, maka aku akan berpaling daripada kamu. Hati-hati. Nanti datang kepada Nabi hanya bawa urusan dunia tok, siang dunia, pagi dunia, sore dunia, malam dunia, semuanya dunia. Orang lain ibadah. Kemudian ya Rasulullah, turunanmu, aku misalnya golonganmu, aku, maka Nabi tidak akan mengurus kamu. Ketika turun ayat wa antir ashiratakal agrabin, maka Nabi SAW mengumpulkan orang keluarganya, panggil, ya Fatimah binti Muhammad, kau Fatimah putri Muhammad. Ya Safiyah binti Abdul Muttalib, kamu Safiyah binti Abdul Muttalib, bibinya Nabi Muhammad. Nabi menyatakan, i'mala, beramal lo kamu Fatimah, jangan ngandalkan nasab. Kamu bibiku, beramal, jangan ngandalkan laku aja. Fa inni la ughni ankuma minallahi syai'a, aku nggak bisa menjamin kamu nanti dari kiamat tuh ya. Tuh lihat bagaimana. Ada yang menyanggah, loh Nabi itu berkata kepada Siti Fatimah, inni la ughni ankum minallahi syai'a illa anna lakuma rahiman sa'abullaha bibalaliha. Sempurna hadis. Tapi aku masih ada hubungan rahim dengan kamu. Aku akan basahi rahim itu. Saudara, perlu diketahui, semua orang itu berharap syafaatnya Nabi. Tapi syafaat itu akan diberikan kepada orang yang tidak dilaknat sama Allah, tidak dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dosa itu dibagi, ada dosa yang bisa mendapatkan murka Allah dan dosa yang tidak dimurkai oleh Allah. Dosa yang tidak mendapatkan murka Allah ini diizinkan Nabi Muhammad untuk memberikan syafaat untuk diampuni. Tapi kalau orang itu mendapatkan murka, maka Nabi pun tidak memberikan syafaat, tidak diizinkan untuk memberikan syafaat dari kiamat. Karena itu jangan kamu anggap kalau sudah mengandalkan Nabi, dosa-dosa kita ini pasti diampuni. Belum tentu. Kalau ada mal'un, kalau kamu mal'un, dilaknat oleh Allah, dibenci oleh Allah, nggak dapat. Karena itu Allah menyatakan wala yashfa'una illa limanir tadha. Nggak dapatkan syafaat itu kecuali yang dapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Nabi itu memberikan syafaat itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Fama tanfa'u syafa'atus syafi'in. Jangan nanti syafaatnya aulia itu nanti iya. Tapi bukan berarti kamu itu mendapatkan syafaat, kamu itu
Berharap syafaat itu dengan memperbanyak dosa, bukan begitu. Justru kamu menjadi orang yang paling takut dengan dosa. Nah, cobalah kita, orang yang berharap dokter itu bisa membantu dia untuk supaya sehat daripada penyakitnya. Itu bagi pasien yang mana? Bagi pasien yang tidak mau mendengarkan dokter. Tidak patuh dengan dokter, ya nggak bisa. Pasien yang sekiranya mau mendengarkan dokter, itulah bisa mengambil manfaat daripada dokter. Begitu juga yang bisa mengambil manfaat syafaatnya Nabi, yang patuh dengan Nabi. Hah? Yang mau dengarkan Nabi, bukan yang ngenyat, yang menghina Nabi, ajaran Nabi diinjak-injak begitu. Hah? Insyaallah. Coba kamu lihat bagaimana para sahabat. Mereka tadi itu tahu ini Nabi, ini sahabat loh ini. Tapi dia tetap dalam keadaan takut, tetap dia dalam keadaan menangis, mengharapkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tahu Nabi, yang kumpul dengan Nabi. Kita main andalan-andalan tok begitu. Yang hadir maulid walaupun tidak sholat diampuni oleh Rasulullah dengan syafaatnya Nabi. Loh, apa ini? Nggak benar ini ya. Hati-hati. Ada ujub, lebih parah lagi. Ujub karena menjadi anaknya pejabat. Wah, anaknya pejabat. Padahal bapak dan datuk-datuknya semuanya orang dolim. Ini lebih goblok lagi. Hah? Turunan orang soleh aja membanggakan itu, ujub dengan itu, ini nggak benar. Apalagi turunan orang yang dolim. Na'udzubillah min dzalik. Nah, karena itu kalau dia ketemu dengan bapaknya yang lagi disiksa di neraka, atau melihat bagaimana keadaan datuk-datuknya yang disiksa ada di kubur, maka dia akan menghindar dan malu untuk menjadi anak turunannya. Hah? Ini orang sudah dibenci sama Tuhan, udah dibenci sama para malaikat, udah mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak turunannya bangga jadi turunan mereka. Bangga daripada anak turunan PKI. Bang, dia jadi anak turunannya PKI. Datuknya kamu, bapaknya kamu itu disiksa di neraka karena dia komunis. Ya? Karena dia tidak beriman dengan Allah, nanti bangga. Jadi anak turunannya PKI itu minta dicor itu mulutnya itu. Itu gak bener tuh. Masa begitu jadi orang bangga turunan PKI? Syukur jadi orang mukmin, jadi orang Islam. Gak seperti datuk kamu jadi PKI. Gak seperti bapak kamu jadi PKI. Kan begitu. Syukur. Seperti syukurnya siapa? Putranya Abu Jahal Ikrimah. Jadi sahabatnya Nabi. Bapaknya jadi mal'un, tapi anaknya jadi beriman kepada Nabi SAW. Enggak apa-apa. Tapi kalau bangga dengan bapaknya yang jadi mal'un, enggak benar. Membanggakan orang yang kafir itu bisa kufur loh, ya, hati-hati. Komunis dibangga-banggakan. Bangga menjadi anak turunan PKI. Gitu jadi DPR wakil rakyat. Rakyat yang mana jadi begitu? Hati-hati jangan dipilih tuh, yang gitu-gitu tuh. Turunan-turunan gitu yang bangga dengan turunannya nggak perlu dipilih itu. Biar masuk neraka sama datuknya kalau memang dia tidak menjadi beriman. Kecuali kalau dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati ya. Buat buku lagi disebarkan. Masuk media lagi. Ini menunjukkan akhlak yang bobrok. Ya, bobrok tuh. Aku sudah bobrok menjadi pejabat negara atau orang penting di negara ini, apa yang akan ditanamkan kepada rakyat ini? Ya, rusak ideologi negara. Ketuhanan yang Maha Esa nggak berlaku lagi dengan komunis tuh. Ya nggak berlaku lagi itu nanti. Masa itu jadikan wakil DPR, wakilnya rakyat. Rakyat yang mana? Loh, kita diatur dengan berasaskan Pancasila yang berketuhanan yang Maha Esa, tapi wakil rakyatnya nggak percaya dengan Tuhan, atau bangga dengan orang-orang yang tidak berkeyakinan dengan Tuhan. Nah, itu hati-hati ya, hati-hati. Ada lagi bangga atau ujub dengan murid yang banyak.
atau anak-anak yang banyak, atau pengikut yang banyak, ini bakal dijatuhkan lu nanti sama Allah. Hati-hati. Anda jangan usah bangga. Anda ini harus syukur. Alhamdulillah, mudah-mudahan ilmu saya manfaat. Gitu. Mudah-mudahan saya bisa manfaat kepada umat. Jangan bangga-banggaan. Bagaimana setelah Fatah Makkah waktu perang Hunain? Wah, bangga dengan banyaknya kaum muslimin saat itu. La nughnabul yaum min gillah. Ah, kita nggak mungkin kalah karena eh, kita kita nggak mungkin kalah karena kita udah banyak. Kalau dulu kita kalah karena sedikit, sekarang kita mayoritas. Jangan. Bagaimana akhirnya? Wa yauma hunainin id ajabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kamu merasa bangga dengan banyaknya jumlah kamu, ternyata kalah kamu. Hah? Ternyata kalah, karena itu jangan merasa bangga dengan itu. Terus bagaimana? Ya, kamu seharusnya menilai manfaat kamu terhadap pengikut-pengikutnya kamu. Tawaduknya kamu terhadap mereka. Nah, patut kamu syukuri. Ah, jangan nanti kalau udah mati, siapa sih pengikut kamu yang akan masuk kuburan kamu? Memangnya kamu dikawal sampai di akhirat sama mereka? Enggak. Kalau udah kamu mati, ditinggal sama pengikut kamu. Yang datang kepada kamu bukan pengikut kamu. Cacing-cacing tanah yang akan menikmati kamu. Nah, jangan kamu ujub dengan itu semuanya. Nah, jangan kamu ujub. Itu di dunia itu. Di akhirat, kamu juga ditinggal. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummi wa abi wa sahibati wa bani. Bahkan istri kamu cinta sama kamu aja nggak mau ngurus kamu di akhirat. Bapak dan ibu kamu yang cinta sama kamu tuh nggak akan ngurus kamu di akhirat. Nah itu nggak usah kamu bangga dengan itu. Nah, apa sih nilainya kamu banyak pengikutnya tapi mereka semuanya nanti ternyata menjadi penuntut utama kamu. Bisa ngajari baik tapi dirinya tidak berbuat baik. Menjadi saksi atas kejelekan kamu. Tidak ada yang manfaat kecuali amal kamu. Syukuri atas kelebihan yang Allah berikan kepada kamu. Ada ujub dengan harta, ya. Ujub dengan harta. Ana aktsuru minka malan wa azzu nafara. Hartaku lebih baik, banyak. Wah, tuh pabrikku, rumahku, mobilku. Ini orang kadang-kadang bisa membuat dirinya sombong nih. Diceritakan pernah ada seseorang zaman Nabi kaya raya duduk, kemudian ada satu orang fakir duduk ada di sampingnya. Ini yang kaya menghindar banyak nggak begitu kan? Wah, diambil pakaiannya, diambil barangnya, menghindar, pindah tempat. Ditegur sama Nabi, akhashita an yadua ilaika fagruh. Takut ya nular fakirnya ya, kata Rasul. Kamu menghindar. Takut ketularan fakir kamu, kata Nabi. Hati-hati. Jangan sombong dengan kekayaan. Yang memberikan kekayaan itu bisa memfakirkan kamu dalam sekejap mata. Mungkin dibakar hartanya kamu. Fakir kamu. Mungkin dibakar rumah kamu. Terlantar kamu. Mungkin datang banjir. Kintir hartanya kamu. Fakir kamu, gak punya apa-apa nanti. Nah, karena itu jangan kamu sombong. Jadilah orang yang syukur. Salurkan kepada yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang parah ini. Ini orang-orang ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat. Pendapatnya yang salah dia bangga. Orang-orang liberal, orang-orang pencaci sahabat, orang-orang pencaci aulia Allah. Dia dengan pendapat yang salah itu bangga. Bagaimana mencaci itu diibarat lebih utama daripada berzikir. Diajak sholawat, diem mulutnya. Diajak berzikir, diem mulutnya. Diajak nyaci sahabat, wah, menikmati mulutnya dengan cacian sahabat. Diajak untuk
bersolawat kepada Nabi, nggak mau, diajak mencaci, mengkafirkan kaum muslimin, mensyirikkan kaum muslimin, nikmat mulutnya mensyirikkan kaum muslimin. Beribadah kepada Allah dengan mencaci orang Islam, dengan melaknat orang Islam. Lebih lagi beribadah kepada Allah dengan membunuh orang Islam. Wah, jihad, meledakkan diri ada di masjid, orang yang sholat dibunuh, membuat kekacauan di daerah yang di situ dalam keadaan aman, membuat anak-anak yatim, membuat perempuan-perempuan janda dibunuh semuanya, padahal mereka orang yang sujud kepada Allah, orang yang meyakini la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia merasa dirinya benar, inilah Islam, inilah jihad, inilah membela agama. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasanah. Amalnya yang sayyi, yang jelek, tapi dia memandang itu adalah bagus. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang yang paling rugi adalah yang merasa dirinya berbuat baik, padahal dia adalah orang yang berbuat kejahatan. Jahat orang yang demikian ini. Masya Allah. Mana mungkin akan bisa dinasihati? Mana mungkin akan bisa dinasihati orang demikian? Dia merasa, meyakini kelakuan dia adalah ajaran Nabi, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang demikian ini bahaya ini. Orang ini dia merasa dia membela Islam. Bahaya ini. Coba diajak baca gini, ada apa? Baca gini. Buat apa? Perjuangan apa ini kalau baca kitab nih? Dengarkan, apa itu? Khutbah apa itu? Caci itu, mencaci maki, mensyirikkan orang itu adalah ibadah. Itu adalah membela agama Allah. Melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, istri-istri Nabi, itu ilmu. Ada apa? Ilmu apa itu? Ya, kalau udah demikian, gimana cara ngobatinya ini? Dia bangga dengan pemikiran yang salah, rusak semuanya, rusak. Karena itu hati-hati, ya, jangan Anda tertipu dengan itu semuanya, karena itu adalah perangkap-perangkap setan untuk menjadikan orang itu tersesat. Mudah-mudahan insyaallah kita selamat. Amin ya rabbal alamin. Nasim Hajar ya